Selamat pagi, siang, atau sore kepada Bu Julisar selaku dosen perencanaan strategi sistem informasi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Niko Andika Pratama, Evelyn Florencia, Imelda Cahya Husadi, Santia Vincentina Hulbert, dan Amelinda akan mempresentasikan rangkuman materi dari chapter 1 sampai chapter 12. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke chapter 1, Managers Key to Information Technology Results. Why managers must understand IT? Karena adanya peluang bisnis IT yang baru, serta ancaman kompetitif datang dengan kecepatan yang semakin cepat, sehingga manajer di sini harus memainkan peran penting. Mereka harus menyusun peluang dan ancaman, sehingga orang lain dapat memahaminya, memprioritaskannya, dan mengevaluasi solusi yang dapat diusulkan. Manajer di sini juga harus memimpin dalam upaya untuk menentukan strategi dan kebijakan IT yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, what is information technology? Teknologi informasi atau IT mencakup semua alat yang berfungsi untuk menangkap, menyimpan, memproses, bertukar, dan menggunakan sistem informasi. IT mencakup hardware seperti mainframe komputer, server, desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Software seperti sistem operasi dan aplikasi, jaringan dan peralatan seperti modem dan router, dan database untuk menyimpan data penting. IT terbagi menjadi 3 macam, yaitu personal IT, group IT, dan enterprise IT. Selanjutnya ada jenis-jenis IT. Yang pertama ada Personal Information Technology, merupakan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas pengguna individu dalam melakukan tugas yang berdiri sendiri. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint, Word, Spreadsheet, Decision Support System, dan sistem pembelajaran online. Lalu yang kedua ada Group Information Technology, meliputi sistem informasi yang dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara anggota pada suatu kelompok kerja. Contohnya seperti web conferencing, seperti Zoom atau Google Meet atau Skype. Lalu yang ketiga ada Enterprise Information Technology, adalah sistem informasi yang digunakan organisasi untuk mengintegrasikan interaksi terstruktur di antara karyawan, pelanggan eksternal, supplier, lembaga pemerintah, dan mitra bisnis lainnya. Contohnya seperti pemrosesan transaksi yang terjadi pada beberapa divisi internal perusahaan dengan pihak eksternal. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2 yaitu Strategic Planning. Selanjutnya, what is strategic planning? Perencanaan strategis adalah proses yang membantu manajer mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan merumuskan rencana yang mungkin untuk mencapai tujuan mereka dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Rencana strategis harus memperhitungkan bahwa organisasi dan segala sesuatu di sekitarnya mengalami perubahan. Misalnya perubahan permintaan konsumen, adanya pesaing baru yang memasuki pasar, biaya dan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja yang selalu berfluktuasi, terus perubahan peraturan pemerintah, dan lain-lain. Lalu apa saja manfaat dari perencanaan strategis? Yang pertama, memberikan kerangka kerja dan area yang jelas untuk memandu pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Memungkinkan organisasi menjadi proaktif dan memanfaatkan peluang dan tren, alih-alih bereaksi secara pasif terhadapnya. Yang ketiga, memungkinkan semua unit organisasi untuk berpartisipasi dan bekerja sama menuju mencapai tujuan yang sama. Yang keempat, memberikan seperangkat ukuran yang sangat baik untuk menilai organisasi dan personel kinerja. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya. Selanjutnya ada 3 pendekatan dalam strategic planning. Yang pertama ada issues-based strategic planning. Dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis kunci masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Lalu menetapkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut dan mengidentifikasi proyek dan inisiatif yang konsisten dengan strategi tersebut. Lalu yang kedua ada organic strategic planning, mendefinisikan visi dan misi nilai-nilai
organisasi, kemudian mengidentifikasi proyek dan inisiatif untuk mencapai visi dan tetap berdasarkan pada nilai-nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada goals-based strategic planning, adalah proses perencanaan strategis multifase yang dimulai dengan melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada 4 fase utama dalam Goals-Based Strategic Planning. Yang pertama ada Analyze Situation. Pada tahap ini, organisasi harus mendapatkan informasi dari pelanggan, supplier, pakar industri yang dapat memberikan objektif dan sudut pandang dari karyawan. Pihak perusahaan harus siap untuk mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi hal ini mungkin akan menawarkan peluang yang luar biasa untuk dapat melakukan improvement. Lalu yang kedua ada set direction. Jadi di tahap ini merupakan arah perencanaan strategis di mana perusahaan membentuk misi, visi, nilai, dan tujuan, dan sasaran organisasi. Lalu yang ketiga ada define strategy. Pada tahap ini, manajer menyimpulkan hasil dari analisa SWOT yang telah dilakukan pada tahap analyze situation yang sebelumnya dan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan bagaimana cara yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. Lalu yang keempat, deploy plan. Di tahap ini, pihak tertentu melakukan komunikasi terkait visi, misi, nilai, dan tujuan sasaran, atau strategi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap orang dapat membantu menentukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke chapter 3 yaitu Project Management. Selanjutnya, what is a project? Project adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Setiap proyek mencoba untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dan tunduk pada batasan tertentu, seperti total cost dan tanggal penyelesaiannya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, organisasi harus selalu membuat hubungan yang jelas antara tujuan, sasaran, dan proyek bisnis. Suatu proyek itu juga harus konsisten dengan strategi bisnis. Selanjutnya ada project variables. Project variables adalah project yang di dalamnya terdapat 5 variabel yang saling terkait untuk dapat menentukan apakah suatu project tersebut dapat berhasil atau tidak. Ada 5 parameter yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan proyek. Yang pertama ada scope atau ruang lingkup. Jadi project scope di sini mendefinisikan secara jelas tugas mana yang tidak termasuk dalam suatu proyek. Nah, semakin besar cakupan proyek, maka semakin sulit dalam menentukan biaya, jadwal, kualitas, dan ekspektasi dari para stakeholder. Lalu yang kedua ada cost atau biaya. Biaya proyek mencakup semua modal, pengeluaran, dan biaya internal yang terkait dengan bangunan, operasional, maintenance, dan dukungan proyek. Lalu yang ketiga ada time atau waktu. Waktu proyek seringkali menjadi kendala bagi suatu perusahaan. Seringkali proyek tersebut harus diselesaikan pada tanggal tertentu untuk dapat memenuhi tujuan bisnis atau kadang menjadi mandat pemerintah. Lalu yang keempat ada quality. Kualitas proyek dapat didefinisikan sebagai sejauh mana proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Kualitas proyek yang memberikan sistem terkait dengan teknologi informasi dapat ditentukan dalam hal fungsionalitasnya, fitur, output sistemnya, kinerja, keandalan, dan pemeliharaan sistem. Lalu yang kelima ada user expectations. Saat proyek dimulai, stakeholder akan membentuk ekspektasi tentang bagaimana proyek tersebut akan dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap mereka. Selanjutnya ada Project Management Knowledge Area. Ada 9 bagian yang mencakup Project Management Knowledge Area. Yang pertama ada Scope Management atau manajemen lingkup, termasuk mendefinisikan pekerjaan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek dan kemudian mengendalikan pekerjaan tersebut agar tetap dalam ruang lingkup yang telah disepakati. Lalu yang kedua ada time management. Manajemen waktu termasuk menentukan tanggal penyelesaian yang dapat dicapai, yang dapat diterima para stakeholder, mengembangkan jadwal proyek yang bisa diterapkan, dan memastikan bahwa proyek tersebut dapat selesai tepat waktu. Lalu yang ketiga ada cost management atau manajemen biaya, termasuk mengembangkan dan mengelola anggaran proyek. Area ini melibatkan perencanaan sumber daya, estimasi biaya, penganggaran biaya, dan pengendalian biaya. Lalu ada quality management atau manajemen mutu. Manajemen mutu memastikan bahwa proyek tersebut akan memenuhi kebutuhan yang semula dilakukan. Proses ini melibatkan quality planning, quality assurance, dan quality control.
Selanjutnya yang kelima ada Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia. Adalah tentang memanfaatkan orang secara efektif terlibat dalam suatu proyek, termasuk perencanaan dalam organisasi, akuisisi staf, dan tim development. Manajer proyek harus mampu membentuk tim proyek yang beranggotakan pegawai yang ahli, kompeten, dan berpengalaman. Lalu yang keenam ada communication management, melibatkan pembuatan, pengumpulan, penyebaran, dan penyimpanan informasi proyek secara tepat waktu dan efektif, termasuk komunikasi perencanaan, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham proyek. Lalu yang ketujuh ada risk management. Risiko proyek adalah peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, dan jika itu terjadi, memiliki efek positif atau negatif pada tujuan proyek. Risiko yang diketahui adalah risiko itu dapat diidentifikasi dan dianalisis. Lalu yang kedelapan ada procurement management. Manajemen pengadaan melibatkan perolehan barang atau jasa untuk proyek dari sumber di luar organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada Project Integration Management. Jadi manajemen integrasi proyek ini merupakan bidang pengetahuan yang paling penting karena membutuhkan asimilasi dari 8 bidang pengetahuan manajemen proyek yang tadi. Proyek manajemen integrasi membutuhkan koordinasi dari semua orang, sumber daya, rencana, dan upaya untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan sukses. Saya Imelda Cahya Husadi dengan NIM 2019-527 akan membahas mengenai pertemuan keempat, yaitu bisnis proses dan IT outsourcing. Yang pertama, outsourcing itu adalah peraturan di mana satu perusahaan berkontrak dengan organisasi lain untuk menyediakan layanan yang dapat diberikan oleh karyawan perusahaan. Nah, ketika orang untuk melakukan pekerjaan berada di negara lain, pengaturannya disebut outsourcing lepas pantai. Nah, outsourcing ini dapat mencakup proyek-proyek besar dan kecil yang sama. Nah, sebuah perusahaan ini memungkinkan untuk mengahlidayakan proyek besar yang bernilai jutaan dolar atau satu kontraktor mungkin disewa untuk menutupi tanggung jawab seorang pekerja yang sedang cuti hamil. Nah, di dalam beberapa kasus, seluruh operasi TI perusahaan, termasuk perencanaan, analisis bisnis dan instalasi manajemen, serta servis jaringan dan stasiun kerja dialihdayakan ke satu perusahaan. Nah, perusahaan outsourcing ini tuh dapat menyediakan layanan ini disebut sebagai penyedia layanan global atau GSP, untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi daripada perusahaan outsourcing yang hanya menyediakan layanan penambahan staf berbiaya rendah. Nah, GSP ini tuh menyediakan layanan bernilai tinggi seperti menjalankan proses bisnis inti tertentu dan memungkinkan peluang untuk mendapatkan yang baru di seluruh dunia. Nah, mengapa organisasi ini itu dialihdayakan? Nah, yang pertama itu untuk memotong biaya. Yang kedua itu untuk meningkatkan sebuah fokus, lalu untuk meningkatkan kemampuan dan layanan, serta mempercepat waktu ke pasar. Lalu masalah yang terkait dengan outsourcing ini tuh ada yang pertama, semangat dari karyawan. Lalu ada masalah kualitas dan masalah hukum. Lalu ada masalah keamanan dan integritas data. Lalu ada masalah khusus terkait dengan outsourcing lepas pantai. Lalu teknologi lain yang memungkinkan untuk komputasi awan adalah komputasi otonom atau kemampuan sistem TI untuk mengelola diri mereka sendiri dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan komputasi, kebijakan bisnis, dan tujuan operasi. Nah, tujuan komputasi otonom ini adalah untuk menciptakan sistem kompleks yang berjalan sendiri sambil menjaga kompleksitas sistem tidak terlihat dan pengguna akhir. Nah, komputasi otonom ini itu menangani 4 fungsi utama. Yang pertama ada konfigurasi diri, penyembuhan diri, pengoptimalan diri, dan perlindungan diri. Lalu ada lingkungan cloud pribadi, itu adalah cloud penyewa tunggal. Nah, organisasi yang mengimplementasikan private cloud sering melakukannya itu karena mereka khawatir data mereka tidak akan aman di public cloud. Nah, cloud ini tuh terdiri dari cloud pribadi dan publik yang terintegrasi melalui jaringan. Nah, organisasi ini biasanya menggunakan cloud publik untuk menjalankan aplikasi dengan persyaratan keamanan yang kurang sensitif dan kebutuhan kapasitas yang sangat berfluktuasi. Tetapi menjalankan aplikasi ini tuh lebih penting, seperti aplikasi dengan persyaratan kepatuhan yang signifikan pada bagian pribadi dan hybrid cloud mereka. Lalu ada perjanjian tingkat layanan. Itu adalah dokumen ringkasan tingkat tinggi yang mendefinisikan serta tingkat kinerja dan ketersediaan di mana layanan tersebut akan disediakan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengelola harapan antara pelanggan dan penyedia layanan dengan menciptakan pemahaman bersama tentang layanan, prioritas, dan tanggung jawab. Nah, manajer SLA ini berfungsi sebagai titik kontak utama untuk masalah apapun yang terkait dengan pengiriman layanan yang tercakup dalam SLA. Lalu saya akan membahas pertemuan kelima, yaitu Corporate and IT Governance.
Nah, tata kelola perusahaan itu adalah serangkaian proses kebiasaan, aturan, prosedur, kebijakan, dan tradisi yang menentukan cara untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas manajemen, dewan direksi, CEO, eksekutif senior, dan pemegang saham organisasi semua terlibat dalam tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola TI ini itu adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa keputusan teknologi informasi dibuat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran bisnis. Tata kelola ini termasuk untuk mendefinisikan proses pengambilan keputusan itu sendiri, serta mendefinisikan siapa yang membuat keputusan, siapa yang mempertanggungjawabkan atas hasil, dan bagaimana hasil keputusan dikomunikasikan, diukur, serta dipantau. Lalu ada pengendalian internal. Pengendalian internal itu adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan sistem IT organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Konsep dasar dari pengendalian internal yang baik adalah pemisahan tugas yang hati-hati terkait dengan proses kunci, sehingga tugas harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Lalu ada rencana kesinambungan bisnis, itu untuk mendefinisikan orang-orang dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan dimulainya kembali secara tepat waktu dan teratur dari proses penting organisasi yang sensitif terhadap waktu dengan gangguan minimal. Lalu ada uji tuntas, itu adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang biasanya bijaksana atau wajar untuk menghindari kerugian bagi pihak lain. Kegagalan untuk melakukan upaya ini dianggap sebagai kelalaian. Lalu ada rencana pemulihan bencana. Itu adalah komponen yang rencana kelangsungan bisnis organisasi yang mendefinisikan proses untuk pemulihan aset sistem informasi bisnis, organisasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan fasilitas jika terjadi bencana. Lalu saya akan membahas mengenai pertemuan ke-6, yaitu Collaboration Tools. Kolaborasi ini sangat penting untuk keberhasilan setiap usaha manusia, mulai dari membangun kota-kota besar, mengorbankan perang, serta menjalankan organisasi modern. Nah, contoh-contoh ini membantu untuk menjelaskan mengapa kolaborasi ini digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang pertama ada papan buletin elektronik. Papan buletin elektronik ini memungkinkan pengguna untuk meninggalkan pesan atau membaca pesan publik yang mengumumkan acara mendatang, produk baru, dan perubahan layanan, serta solusi untuk masalah yang dihadapi menggunakan produk atau layanan organisasi. Lalu yang kedua ada blogs. Nah, blog ini adalah situs web di mana kontributor itu memberikan komentar berkelanjutan pada subjek tertentu. Sebuah blog ini terkadang digunakan sebagai buku harian online pribadi atau sebagai cara untuk mengatasi masalah terkini dan berita lokal. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak kalender. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan orang untuk merekam rapat dan acara yang terjadwal. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan untuk memeriksa kalender elektronik anggota tim untuk suatu waktu yang terbuka dan mengirimkan pemberitahuan email dan mengingat kepada peserta rapat dan acara. Lalu ada berbagai desktop. Nah, berbagai desktop ini mencakup sejumlah teknologi dan produk yang memungkinkan akses jarak jauh dan kolaborasi jarak jauh di komputer seseorang. Lalu ada pesan instan. Nah, pesan instan ini adalah percakapan satu ke satu di mana satu komputer berkomunikasi dengan yang lain untuk tujuan bertukar teks, gambar, dan banyak lagi. Lalu ada podcast. Nah, podcast ini adalah file media digital yang didistribusikan melalui internet menggunakan umpan sindikasi untuk diputar di perangkat seluler dan komputer pribadi. Lalu ada sindikasi sangat sederhana atau RSS atau Release Simple Syndication. Itu adalah keluarga format data yang membantu orang secara otomatis menerima feed kapan saja ada posting terbaru ke situs blog favorit mereka, update di berita utama, serta daftar pekerjaan baru atau informasi baru yang diposting di situs web tertentu. Lalu ada ruang kerja bersama. Ruang kerja bersama ini adalah area yang dihosting oleh server web di mana anggota proyek kolega dapat berbagi dokumen, model, foto, dan bentuk informasi lainnya untuk saling menjaga status proyek atau topik yang menjadi minat bersama. Lalu ada manajemen proyek online. Nah, alat manajemen proyek online itu dapat memungkinkan manajer proyek untuk membuat ruang kerja bersama yang menjadi sumber daya satu atap untuk suatu proyek, termasuk informasi tentang status proyek dan alat seperti pustaka dokumen, alat kolaborasi, kalender, buku alamat, wiki, forum, dan survei proyek. Lalu ada konferensi web, webinar, dan webcast. Nah, konferensi web ini adalah cara untuk melakukan pertemuan dan presentasi langsung kolaboratif melalui internet. Webcast itu adalah bentuk konferensi web yang menggunakan teknologi media streaming untuk menyiarkan video dan atau audio melalui internet dari satu sumber konten ke banyak pendengar. Lalu webinar itu juga merupakan bentuk konferensi web, pada dasarnya adalah seminar yang disampaikan melalui web. Lalu ada wiki.
Wiki itu adalah situs web kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit konten halaman web secara bebas menggunakan browser web apapun. Lalu ada informasi kehadiran. Informasi kehadiran ini memberikan pengguna kemampuan untuk melihat status ketersediaan rekan kerja di luar kantor, sibuk tersedia, dan lain-lain, mengetahui apakah rekan kerja tersebut tersedia, memberikan beberapa manfaat penghematan waktu bagi organisasi. Lalu yang terakhir ada komunikasi terpadu. Nah, itu adalah sistem komunikasi yang sepenuhnya mengintegrasikan data, teks, suara, dan video ke dalam satu solusi yang mencakup pesan instan, kalender, informasi kehadiran, dan konferensi video. Selanjutnya, saya Santia dengan NIM 2019-530 akan membahas tentang chapter 7 yaitu e-commerce. Jadi, mengapa seorang manajer harus mengerti e-commerce? Karena e-commerce memungkinkan organisasi dan individu untuk membangun aliran pendapat baru, untuk menciptakan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, dan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari e-commerce. Jadi, yang pertama ada business to business, yaitu pertukaran barang dan jasa antara bisnis melalui jaringan komputer. Kemudian ada business to customer, yaitu merupakan pertukaran barang dan jasa antara organisasi bisnis dan konsumen individu. Kemudian yang ketiga ada customer to customer, yaitu pertukaran barang dan jasa antar individu yang biasanya difasilitasi oleh pihak ketiga. Kemudian ada e-government, yaitu melibatkan pengguna teknologi informasi seperti jaringan area luas, internet, dan komputasi oleh lembaga pemerintah untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan warga negara, pemerintah dan bisnis, dan di antara berbagai cabang pemerintah. Kemudian yang kelima ada mobile commerce, yaitu pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan perangkat mobile seperti tablet, smartphone, perangkat portable lainnya. Selanjutnya saya akan membahas faktor sukses kritis dari e-commerce. Jadi pertama ada mengidentifikasi peluang e-commerce yang tepat. Jadi organisasi harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana setiap inisiatif e-commerce potensial cocok dengan strategi bisnisnya secara keseluruhan. Kemudian kedua ada memperoleh kemampuan organisasi yang diperlukan. Jadi manajemen senior harus membuat penilaian objektif apakah organisasi memiliki keterampilan yang memadai, pengalaman yang memadai, dan budaya perusahaan yang diperlukan untuk berhasil dalam inisiatif e-commerce. Kemudian ketiga, ada mengarahkan pelanggan potensial ke situs Anda. Jadi situs web e-commerce yang sukses itu harus mampu menarik prospek untuk mengubahnya menjadi pelanggan. Kemudian yang keempat ada memberikan pengalaman online pelanggan yang baik. Jadi tujuan akhir dari sebagian besar situs web adalah untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan kepada suatu organisasi. Kemudian kelima ada memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli dan mengembalikan di masa depan. Kemudian ada menyediakan pemenuhan pesanan yang tepat waktu dan efisien. Jadi sejumlah komponen dan proses harus dipertimbangkan secara ketika merancang sistem pemenuhan pesanan yang tepat waktu dan efisien. Kemudian yang ketujuh ada menawarkan berbagai metode pembayaran yang mudah dan aman. Jadi situs web perlu menerima berbagai metode pembayaran yang mudah dan aman untuk meningkatkan penjualan dan mendorong bisnis yang berulang. Kemudian yang kedelapan ada menangani pengembalian dengan lancar dan efisien. Jadi deskripsi produk yang ditulis harus ditulis dengan baik dengan adanya foto thumbnail dan ulasan produk yang ditulis. Pelanggan tidak hanya dapat meningkatkan penjualan produk, tapi juga dapat membantu menghilangkan retur di kemudian harinya. Kemudian yang terakhir ada memberikan layanan pelanggan yang efektif. Karena situs web buka 24 jam sehari, maka banyak pelanggan online berharap dapat menerima layanan pelanggan kapan saja, baik siang maupun malam. Selanjutnya, saya akan membahas keuntungan dari e-commerce. Jadi, yang pertama itu adalah keuntungan e-commerce bagi penjual. Jadi, yang pertama adalah penggunaan iklan online dapat menjangkau pelanggan lebih luas. Kemudian, jual beli dapat dilakukan selama 24 jam dalam sehari. Yang kedua, ada keuntungan e-commerce bagi organisasi pembelian dan konsumen atau pembeli. Yang pertama yaitu e-commerce menawarkan pilihan produk dari berbagai negara, kemudian pembeli dapat membeli produk produsen secara online serta menemukan toko atau distributor resmi terdekat dengan cepat dan murah. Kemudian terakhir ada pembeli dapat melihat riwayat pesanan dan status pesanan dan juga pengiriman yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan e-commerce bagi masyarakat, yaitu konsumen dapat dengan mudah berbelanja di mana saja dan kapan saja melalui media mereka. Hal ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan emisi CO2. Kemudian konsumen di negara berkembang memiliki kesempatan untuk
layanan dan produk yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Kemudian yang terakhir, konsumen dapat memilih dari sumber yang lebih luas yang mendorong persaingan. Kemudian saya akan membahas masalah yang terkait dengan e-commerce. Jadi yang pertama adalah pelanggan takut data pribadi mereka dicuri atau digunakan secara tidak pantas. Kemudian yang kedua ada hambatan budaya dan linguistik. Dan yang ketiga adalah kesulitan mengintegrasikan data penjualan dan inventaris dari web dan non-web. Selanjutnya saya akan membahas chapter 8 yaitu Enterprise System. Jadi ERP ini adalah seperangkat program terintegrasi yang mengelola operasi bisnis vital perusahaan. Tujuan dari sistem ERP ini adalah untuk memungkinkan akses mudah ke data bisnis dan menciptakan proses kerja yang efisien. Kemudian manfaat menggunakan sistem ERP. Yang pertama adalah peningkatan akses ke data berkualitas untuk pengambilan keputusan operasional. Kemudian peningkatan proses kerja, penghapusan sistem warisan yang mahal dan tidak fleksibel, peluang untuk meningkatkan dan menstandarkan infrastruktur teknologi, konsolidasi data keuangan yang disederhanakan. Kemudian untuk membantu menyederhanakan perbandingan, vendor ERP diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tier 1. Jadi menargetkan perusahaan multinasional sebesar dengan banyak lokasi dan pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar. Kemudian ada tier 2, yaitu jauh lebih kompleks dan lebih murah untuk diterapkan dan didukung daripada tier 1. Kemudian yang ketiga yaitu tier 3, yaitu memiliki harga yang relatif murah dan digunakan dengan mudah untuk diterapkan dan didukung. Kemudian pengertian dari supply chain management, yaitu suatu organisasi dapat menggunakan sistem ERP dalam organisasi manufaktur untuk mendukung apa yang dikenal sebagai manajemen rantai pasokan atau SCM, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan pengadaan bahan mentah, konversi bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian ada CRM, yaitu membantu perusahaan mengelola semua aspek pertemuan pelanggan, termasuk pemasaran, penjualan, distribusi, akuntansi, dan layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada PLM, yaitu strategi bisnis perusahaan yang menciptakan gudang umum informasi produk dan proses untuk mendukung penciptaan kolaboratif, manajemen, penyebaran, dan menggunakan informasi definisi produk dan kemasan. Nah, selanjutnya saya Amelinda dengan NIM 2019-531 akan menjelaskan mengenai chapter 9 yaitu Business Intelligence dan Big Data. Jadi kita masuk ke yang pertama yaitu Business Intelligence. Jadi Business Intelligence ini mencakup berbagai aplikasi, praktik, dan teknologi untuk ekstraksi, transformasi, integrasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, data yang digunakan di Business Intelligence ini seringkali diambil dari berbagai sumber dan dapat dibuat secara internal atau eksternal. Nah, banyak organisasi ini menggunakan data ini untuk membangun kumpulan data yang besar yang disebut sebagai data warehouse atau data mart, yang biasanya digunakan dalam aplikasi Business Intelligence. Nah, penggunanya ini termasuk karyawan, pelanggan, pemasok resmi, dan mitra bisnis dapat mengakses data dari aplikasi Business Intelligence melalui web, internet, intranet organisasi, dan bahkan melalui perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya kita masuk ke data warehouse atau data marts. Nah, jadi yang pertama di sini ada data warehouse atau gudang data. Jadi, gudang data ini adalah database yang menyimpan data historis dalam jumlah besar atau dalam bentuk yang siap mendukung analisis dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, gudang data ini seringkali biasanya menyimpan data dalam jumlah besar atau seringkali berisi data selama 5 tahun atau lebih untuk data perusahaan. Nah, banyak organisasi ini menggunakan gudang data untuk menyimpan data yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan bisnis utama. Nah, kemudian ada data mart. Data mart ini adalah versi kecil dari gudang data. Data mart ini diperkecil untuk memenuhi kebutuhan spesifik untuk bisnis. Nah, beberapa organisasi ini memiliki beberapa data mart. Masing-masingnya itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan bagian organisasi yang berbeda. Nah, data mart ini terkadang itu dirancang dari awal sebagai gudang data mini yang lengkap dan individual. Nah, jadi business intelligence dan data warehouse ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, namun hampir tidak bisa dipisahkan. Jadi data warehouse ini lebih mengenai bagaimana data-data yang besar dan beragam itu disimpan dalam satu repository atau gudang data dan disusun secara terstruktur sehingga memudahkan pencarian. Sedangkan
Business intelligence ini adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk menyajikan data-data tersebut sehingga memudahkan analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dari sumber data. Kemudian kita masuk ke big data. Jadi big data ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga perangkat lunak, perangkat keras, dan proses analisis manajemen data tradisional itu tidak dapat menanganinya. Jadi big data ini memiliki karakteristik tertentu seperti volume, velocity, dan variety. Nah, jadi maksud dari ketiga karakteristik ini, yang pertama ada volume. Volume ini adalah jumlah big data yang terus bertambah dan terus diproduksi setiap hari yang tersimpan dalam format digital internet. Kemudian ada velocity. Velocity ini merujuk pada kecepatan pertumbuhan atau pertambahan big data yang tidak bisa dikontrol sehingga kita ini sulit mengolah data tersebut dengan teknologi konvensional. Kemudian yang terakhir ada variety. Jadi maksud dari variety ini adalah macam-macam data yang tersedia di dalam big data. Berapa jenis yang ada itu seperti data teks, audio, video, gambar, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bentuk data. Jadi dalam data ini ada berbagai format. Yang pertama ini ada data terstruktur. Jadi formatnya ini telah diketahui sebelumnya dan cocok dengan basis data tradisional. Nah, database perusahaan yang tidak terhitung jumlahnya ini biasanya diisi dengan data terstruktur yang berkaitan dengan karyawan, pelanggan, produk, inventaris, dan transaksi keuangan. Tapi pada kenyataannya ini sebagian besar data yang harus ditangani oleh suatu organisasi itu adalah data tidak terstruktur. Jadi datanya ini tidak diatur dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak cocok dengan baik ke dalam data relasional. Nah, data tidak terstruktur ini terdapat dalam jumlah besar dan berasal dari banyak sumber seperti dokumen teks, sensor dan meter elektronik, file audio, email, klip video, video pengawasan, pesan telepon, pesan teks, dan masih banyak lagi. Nah, banyak organisasi ini tertarik untuk menganalisis data tidak terstruktur. Jadi seringkali mereka ini menggabungkan data tidak terstruktur untuk membuat keputusan bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke chapter 10 mengenai knowledge management. Jadi knowledge management ini terdiri dari berbagai praktik yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, mendorong pembelajaran, mempercepat kolaborasi dan inovasi, dan bertukar wawasan. Manajemen pengetahuan ini digunakan oleh organisasi untuk memungkinkan individu, tim, dan seluruh organisasi secara kolektif dan sistematis membuat dan menerapkan pengetahuan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan penciptaan, retensi, berbagi, dan penggunaan kembali pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi knowledge management system. Jadi knowledge management system ini adalah kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang terorganisir yang menciptakan, menangkap, memberikan, menyimpan, mengelola, dan menebarkan pengetahuan. Nah, klasifikasinya ini yang pertama ada explicit knowledge. Jadi explicit knowledge ini adalah pengetahuan yang didokumentasikan, disimpan, dan dimodifikasi. Seperti prosedur standar, formula produk, daftar kontak pelanggan, hasil riset pasar, dan juga paten. Kemudian yang kedua ada tacit knowledge. Jadi tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang dikembangkan seseorang sebagai hasil dari pengalaman pribadinya, yaitu melibatkan faktor-faktor tak terwujud seperti keyakinan, perspektif, dan sistem nilai. Kemudian ada pengaplikasian dari knowledge management. Jadi organisasi ini menggunakan knowledge management untuk mendorong inovasi, memanfaatkan keahlian orang-orang di seluruh organisasi, dan menangkap keahlian individu kunci sebelum mereka pensiun. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu mendorong inovasi dengan mendorong aliran ide yang bebas. Jadi, banyak organisasi ini menerapkan proyek manajemen pengetahuan untuk mendorong inovasi dengan mendorong aliran bebas ide di antara karyawan, kontraktor, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Nah, kolaborasi semacam itu tuh dapat mengarah pada penemuan banyak peluang baru, yang setelah evaluasi dan pengujian itu dapat mengarah pada peningkatan pendapatan, penurunan biaya, atau penciptaan produk dan layanan baru. Kemudian yang kedua ini adalah memanfaatkan keahlian orang di seluruh organisasi. Jadi pekerja ini dapat berbagi pemikiran dan pengalaman tentang apa yang berhasil dan yang tidak, sehingga mencegah karyawan baru mengulangi beberapa kesalahan orang lain. Nah, karyawan ini yang menghadapi tantangan baru bisa mendapatkan bantuan dari rekan kerja di bagian lain dalam organisasi yang bahkan mereka belum pernah ketemui. Kemudian yang ketiga, menangkap keahlian individu kunci sebelum mereka pensiun. Jadi banyak organisasi menggunakan manajemen pengetahuan ini untuk menangkap keahlian yang berharga ini sebelum orangnya ini keluar begitu saja dan menghilang. Nah, hilangnya keahlian permanen yang terkait dengan operasi inti ini dapat mengakibatkan hilangnya produktivitas yang signifikan dan penurunan kualitas layanan. Kemudian selanjutnya ada penerapan knowledge management.
Nah, yang pertama ini ada hubungkan upaya knowledge management dengan sasaran dan sasaran organisasi. Jadi ketika memulai usaha knowledge management, sama seperti proyek lainnya, kita itu harus dengan jelas mendefinisikan bagaimana upaya itu akan mendukung tujuan dan sasaran organisasi tertentu, seperti meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, atau mempercepat waktu untuk membawa produk ke pasar. Nah, dengan ini tuh akan membantu kita menjual proyek kepada orang lain dan mendapatkan dukungan serta antusiasme mereka. Ini juga akan membantu kita menentukan apakah proyek ini bermanfaat sebelum organisasi memberikan sumber dayanya. Kemudian yang kedua ini ada start with a small pilot involving enthusiasts. Jadi dengan proyek skala kecil, kita ini memiliki kontrol lebih besar atas hasilnya, dan jika hasilnya tidak berhasil, organisasi ini tidak akan terkena dampak yang serius. Jadi kegagalan dalam skala kecil ini dapat dianggap sebagai pengalaman belajar untuk membangun upaya knowledge management di masa depan. Nah, selain itu, memperoleh sumber daya untuk serangkaian proyek kecil ini biasanya lebih mudah daripada mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar untuk proyek di sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga ini ada identify valuable tacit knowledge. Jadi tidak semua pengetahuan tacit ini sama-sama berharga. Dan prioritas ini harus ditetapkan dalam hal pengetahuan apa yang harus dikejar. Jadi maksud dari program knowledge management ini adalah untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menyebarkan permata pengetahuan dari lautan informasi. Nah, dalam lingkup proyek percontohan awal, organisasi ini harus mengidentifikasi dan memprioritaskan pengetahuan tacit yang ingin dimasukkan ke dalam sistem knowledge managementnya. Kemudian yang keempat ini ada get employees to buy in. Jadi manajer ini harus menciptakan budaya kerja yang menempatkan nilai tinggi pada pengetahuan tacit dan yang sangat mendorong orang untuk membagikannya. Nah, dalam lingkungan kerja yang sangat kompetitif, akan sangat sulit untuk membuat pekerja menyerahkan pengetahuan dan pengalaman mereka karena sifat-sifat ini itu membuat karyawan lebih berharga sebagai kontributor individu. Nah, misalnya, akan sangat sulit untuk mendapatkan manajer reksadana yang sangat sukses untuk berbagi teknik pengambilan sahamnya dengan manajer dana lain. Nah, berbagi informasi seperti itu tuh akan cenderung menempatkan semua manajer dana pada tingkat kinerja yang sama dan juga cenderung menyamakan jumlah kompensasi tahunan mereka. Keamanan teknologi informasi yang digunakan dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting. Data bisnis rahasia serta informasi pelanggan dan karyawan pribadi harus dijaga dengan aman, dan sistem juga harus dilindungi dari tindakan pencurian atau gangguan berbahaya. Meskipun kebutuhan akan keamanan sudah jelas, namun seringkali harus diimbangi dengan yang lain dari kebutuhan bisnis. Manajer bisnis, profesional TI, dan pengguna TI semuanya menghadapi sejumlah trade-off yang kompleks mengenai keamanan TI, seperti berikut ini. Yang pertama yaitu berapa banyak usaha dan uang yang harus dikeluarkan untuk melindungi dari kejahatan komputer. Lalu, apa yang harus dilakukan jika perlindungan keamanan komputer yang direkomendasikan membuat melakukan bisnis lebih sulit bagi pelanggan dan karyawan, mengakibatkan kehilangan penjualan dan peningkatan biaya. Lalu, jika sebuah perusahaan jadi korban kejahatan komputer, haruskah ia menuntut penjahat di semua biaya, menjaga profil rendah untuk menghindari publisitas negatif, dan menginformasikan pelanggan yang terpengaruh, atau mengambil tindakan lain? Pada era digital sekarang, cybercrime semakin merajalela karena lingkungan komputasi yang menjadi sangat kompleks. Komputasi awan, jaringan, komputer, virtualisasi, sistem operasi, aplikasi, situs web, saklar, router, dan gateway saling berhubungan dan digerakkan oleh ratusan juta jalur kode. Lingkungan ini terus meningkat kompleksitasnya setiap hari. Lalu yang kedua yaitu harapan pengguna komputer yang lebih tinggi. Saat ini, waktu berarti uang, dan semakin cepat pengguna komputer dapat memecahkan masalah, semakin cepat mereka bisa produktif. Akibatnya, meja bantuan komputer berada di bawah tekanan kuat untuk merespons pertanyaan pengguna dengan sangat cepat. Lalu yang ketiga yaitu memperluas dan mengubah sistem memperkenalkan risiko baru. Bisnis telah pindah dari era komputer yang berdiri sendiri, di mana data penting disimpan di komputer mainframe yang terisolasi di ruang terkunci, ke era di mana personal komputer terhubung ke jaringan dengan jutaan komputer lain. Semuanya mampu berbagi informasi. Lalu yang selanjutnya yaitu BYOD, yaitu Bring Your Own Device. Bring Your Own Device adalah kebijakan bisnis yang mengizinkan dan dalam beberapa kasus mendorong karyawan untuk menggunakan perangkat seluler mereka sendiri, yaitu smartphone, tablet, atau laptop, untuk mengakses sumber daya dan aplikasi komputasi perusahaan, termasuk email, database tingkat perusahaan, intranet perusahaan, dan internet.
Lalu yang selanjutnya yaitu peningkatan ketergantungan pada perangkat lunak komersial dengan kerentanan yang diketahui. Dalam komputasi, exploit adalah serangan terhadap sistem informasi yang mengambil keuntungan kerentanan sistem tertentu. Seringkali, serangan ini disebabkan oleh desain atau implementasi sistem yang buruk. Nah, berikut ini klasifikasi pelaku kejahatan komputer. Yang pertama, yaitu black hat hacker. Black hat hacker ini adalah seseorang yang melanggar keamanan komputer atau internet dengan cara yang jahat, atau untuk keuntungan pribadi yang ilegal. Nah, ini tuh berbeda dengan peretas topi putih yang adalah seorang yang disewa oleh organisasi untuk menguji keamanan sistem informasi. Cracker adalah seorang individu yang menyebabkan masalah, mencuri data, dan merusak sistem. Nah, itu orang yang sangat jahat yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mengganggu suatu sistem informasi perusahaan dan operasi bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah malicious insider. Seorang karyawan atau kontraktor yang berusaha mendapatkan keuntungan finansial dan mengganggu sistem informasi dan operasi bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya ada industrial spy. Industrial spy adalah seorang individu yang menangkap rahasia dagang dan berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil. Lalu yang selanjutnya yaitu cyberkriminal. Cyberkriminal adalah seseorang yang menyerang sistem komputer atau jaringan untuk keuntungan finansial. Lalu yang selanjutnya ada hacktivist. Hacktivist adalah seseorang yang meretas komputer atau situs web dalam upaya untuk mempromosikan ideologi politik. Lalu yang terakhir ada cyberteroris. Cyberteroris adalah seseorang yang mencoba untuk menghancurkan komponen infrastruktur pemerintah, lembaga keuangan, utilitas, dan unit tanggap darurat. Lalu yang selanjutnya terdapat macam-macam exploit dalam cyber attack. Yang pertama yaitu virus. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Lalu yang kedua adalah worms. Worms adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Lalu yang ketiga adalah Trojan horse. Trojan adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software atau perangkat lunak yang sah. Trojan horse ini bisa digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses kepada sistem tanpa diketahui. Lalu selanjutnya spam. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Lalu yang selanjutnya distributed denial of service. Serangan di DDoS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Lalu selanjutnya ada rootkit. Rootkit adalah kumpulan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyembunyikan proses, berkas, dan data sistem yang sedang berjalan dari suatu sistem operasi tempat dia bernaung. Lalu selanjutnya ada phishing. Phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi seperti kata sandi, kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya. Lalu selanjutnya ada smishing. Smishing adalah gabungan dari pesan teks SMS dan phishing. Jadi, smishing ini adalah jenis phishing yang terjadi melalui perangkat SMS. Lalu yang selanjutnya ada phishing. Phishing adalah voice phishing, yaitu penggunaan telepon untuk melakukan serangan phishing. Lalu ada advanced persistent threat. APT ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan operasi serangan cyber, di mana penyusup atau tim penyusup membangun keberadaan ilegal jangka panjang di jaringan untuk menambang data yang sangat sensitif. Serangan sasaran ini biasanya dipilih dan diteliti dengan sangat hati-hati. Biasanya mencakup perusahaan besar atau jaringan pemerintah. Lalu ada identity theft. Identity theft adalah peniru identitas, di mana seseorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri, sehingga dia menjadi orang lain yang dia idolakan, dengan mencuri identitas untuk meraih keuntungan pribadi. Lalu selanjutnya ada cyber espionage. Cyber espionage merupakan kejahatan yang menggambarkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Lalu ada cyber terrorism. Cyber terrorism adalah penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Lalu selanjutnya ada trustworthy computing.
Trustworthy adalah metode komputasi yang memberikan pengalaman komputasi yang aman, pribadi, dan andal berdasarkan praktik bisnis yang baik yang dituntut oleh organisasi di seluruh dunia saat ini. Lalu terdapat support dalam trustworthy computing. Yang pertama security, yaitu berinvestasi dalam keahlian teknologi yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya. Lalu bekerja dengan lembaga penegak hukum, pakar industri, akademisi, dan swasta sektor untuk membuat dan menegakkan komputasi yang aman. Lalu mengembangkan kepercayaan dengan mendidik konsumen tentang komputasi yang aman. Lalu yang kedua ada privacy. Privacy sebagai prioritas dalam desain, pengembangan, dan pengujian produk. Lalu berkontribusi pada standar dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi industri dan pemerintah. Lalu memberikan pengguna rasa kontrol dan informasi atas informasi pribadi mereka. Lalu yang ketiga ada reliability. Membangun sistem sehingga mereka terus memberikan layanan dalam menghadapi masalah internal atau gangguan eksternal. Lalu mereka dapat dengan mudah mengembalikan keadaan yang diketahui sebelumnya dengan tidak ada kehilangan data jika terjadi gangguan. Lalu memberikan layanan yang akurat dan tepat kapanpun dibutuhkan. Lalu memberikan perubahan dan peningkatan yang diperlukan yang tidak mengganggu pengguna. Lalu berfungsi seperti yang diharapkan atau dijanjikan. Lalu yang selanjutnya ada business integrity. Yang pertama yaitu bersikap responsif, yaitu bertanggung jawab atas masalah dan ambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Lalu yang kedua bersikap transparan, yaitu terbuka dalam berurusan dengan pelanggan, menjaga motif tetap jelas, menjaga janji, dan memastikan pelanggan tahu di mana mereka berdiri dalam berurusan dengan dealing perusahaan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah risk assessment. Apa itu risk assessment? Risk assessment adalah proses menilai risiko terkait keamanan ke komputer dan jaringan perusahaan dari ancaman internal dan eksternal. Ancaman semacam itu dapat mencegah organisasi memenuhi tujuan bisnis utamanya. Lalu, apa itu security policy? Security policy adalah menetapkan persyaratan keamanan organisasi, serta kontrol dan sanksi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kebijakan keamanan yang baik menggambarkan tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Lalu kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu chapter tentang ethical, legal, social issues of information technology. Lalu apa itu moral? Moral adalah keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah. Sedangkan istilah etika menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari seorang individu oleh suatu kelompok dari tempat individu tersebut berasal. Contohnya, etika profesi hukum menuntut pengacara membela klien tertuduh dengan kemampuan terbaik mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa klien bersalah atas kejahatan yang paling keji dan tidak dapat diterima secara moral yang bisa dibayangkan. Lalu yang selanjutnya adalah hukum. Hukum adalah sistem aturan yang memberitahu kita apa saja yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hukum ditegakkan oleh seperangkat institusi, yaitu polisi, pengadilan, badan pembuat undang-undang. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. Tindakan moral sesuai apa yang diyakini individu sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Hukum dapat menyatakan suatu tindakan sebagai legal, meskipun beberapa orang mungkin menganggap tindakan tersebut tidak bermoral. Misalnya, aborsi. Hukum tidak memberikan panduan lengkap untuk perilaku etis. Hanya karena aktivitas didefinisikan sebagai legal, tidak berarti bahwa itu etis. Contoh hukum publik, hukum private, hukum pidana, hukum sipil, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, dan hukum internasional. Lalu selanjutnya apa itu etika? Etika menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari seorang individu. Contohnya, etika profesi hukum menuntut agar pengacara membela klien tertuduh dengan kemampuan terbaik, bahkan jika mereka tahu klien bersalah atas tindakan yang paling keji dan tidak pantas secara moral kejahatan yang bisa dibayangkan. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya adalah watak kesusilaan atau adat. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari pertimbangan-pertimbangan moral antara benar dan salah dalam hidup manusia. Etika merupakan ilmu sementara. Etikat merupakan sikap moral. Etika dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama etika individu, yaitu membicarakan mengenai pertimbangan-pertimbangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada etika sosial,
yaitu memberikan pertimbangan-pertimbangan moral dalam kehidupan seseorang sebagai komunitas atau masyarakat tertentu. Lalu selanjutnya adalah privacy. Privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personal dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privacy kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individu menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara, dan terkadang sebagai kontribusi atau hukum privasi. Hampir semua negara memiliki hukum yang dengan berbagai cara membatasi privasi. Sebagai contoh, aturan pajak umumnya mengharuskan pemberian informasi mengenai pendapatan. Pada beberapa negara, privasi individu dapat bertentangan dengan aturan kebebasan berbicara, dan beberapa aturan hukum mengharuskan pemaparan informasi publik yang dapat dianggap pribadi di negara atau budaya lain. Nah, ini contoh sistem yang mengumpulkan data individual. Yang pertama, cookies. Cookies menangkap riwayat penelusuran pengguna untuk tujuan kustomisasi dan personalisasi situs web, dan untuk tujuan pemasaran yang ditargetkan. Lalu layanan lokasi Google. Layanan lokasi Google menyimpan riwayat data lokasi dari semua perangkat. Lalu selanjutnya ada Smart TV. Beberapa Smart TV dapat merekam percakapan pribadi bersama dengan perintah suara yang digunakan untuk mengontrol TV melalui sistem pengenalan suara mereka. Lalu selanjutnya yaitu Stingray. Stingray adalah jenis perangkat keras yang digunakan untuk meniru menara seluler, memaksa semua ponsel dalam jangkauan untuk terhubung ke sana. Perangkat kemudian dapat menangkap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan pengguna dan nomor telepon yang mereka hubungi atau SMS. Lalu selanjutnya adalah Secure Flight. Secure Flight adalah program penyaringan penumpang maskapai penerbangan yang meminta informasi pribadi wisatawan terhadap daftar pantauan penumpang. Lalu selanjutnya ada Facebook Tagging System. Tag Facebook mengidentifikasi dan merujuk orang-orang di foto dan video yang diposting di Facebook oleh lebih dari 1 miliar penggunanya. Lalu selanjutnya ada Automatic License Plate Reader. ALPR mengambil foto dan mendokumentasikan lokasi kendaraan. Beberapa sistem juga dapat memotret pengemudi dan penumpang. ALPR digunakan untuk menjerat pelari lampu merah dan untuk mengidentifikasi pengendara dengan surat perintah penangkapan yang luar biasa, tiket parkir yang terlambat, dan tagihan pajak yang menunggak. Lalu yang selanjutnya adalah Internet Censorship, adalah kontrol penekanan terhadap penerbitan atau pengaksesan informasi di Internet. Internet Censorship memiliki beberapa bentuk, yaitu membatasi akses ke situs web tertentu dan memungkinkan akses ke hanya beberapa konten atau konten yang dimodifikasi di situs web tertentu. Yang kedua yaitu menolak penggunaan kata-kata kunci tertentu dalam mesin pencari. Dan yang ketiga adalah melacak dan memantau aktivitas internet individu yang melecehkan atau bahkan memenjarakan individu untuk penggunaan internet mereka. Contohnya, peraturan media Cina yang memungkinkan pihak berwenang untuk menindak berita dengan mengklaim bahwa mereka akan mengungkap rahasia negara, sehingga membahayakan negara. Tetapi, definisi rahasia negara di Cina tidak jelas, memungkinkan penyensoran informasi apapun oleh pihak berwenang dianggap berbahaya bagi mereka untuk kepentingan politik atau ekonomi. Lalu, apa itu Internet Access? Internet Access dapat diartikan sebagai sejumlah masalah etika, hukum, dan sosial yang penting terkait dengan mengizinkan atau memungkinkan orang dan perangkat terhubung ke internet. Contohnya, koneksi Wi-Fi yang digunakan di rumah untuk mengakses data pelajaran dan kuliah. Internet Access memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, Digital Divide. Digital Divide adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jarak antara mereka yang melakukannya dan mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi modern seperti smartphone, komputer pribadi, dan internet. Lalu E-Rate Program. E-Rate Program dibuat melalui Undang-Undang Telekomunikasi yang membantu sekolah dan perpustakaan mendapatkan layanan internet broadband untuk memajukan ketersediaan sumber daya pendidikan dan informasi. Lalu ada Net Neutrality. Net Neutrality adalah prinsip bahwa ISP harus diminta untuk memperlakukan seluruh lalu lintas internet yang berjalan melalui jaringan broadband, kabel, dan nirkabel
secara sama tanpa mendukung konten dari berbagai sumber atau memblokir konten dari yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan benda fisik yang ditanamkan dengan sensor, prosesor, perangkat lunak, dan kemampuan konektivitas jaringan untuk memungkinkan pertukaran data dengan pabrikan, operator, dan perangkat terhubung lainnya. IoT mencakup layanan cloud yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data sehingga orang dapat memproses data dan mengambil tindakan yang sesuai melalui aplikasi seluler. Lalu ada IoE, Internet of Everything, mencakup koneksi mesin ke mesin, orang ke orang, dan orang ke mesin, di mana diperkirakan bahwa jumlah total perangkat yang didukung oleh IoE akan melebihi 50 miliar pada tahun 2020. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang dapat kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.